Terima kasih kalian sudah klik video ini. Bagi kalian yang ingin ikutan Cerberus Copy Trading, langsung saja klik link deskripsi yang ada di bawah ini dan langsung akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan kalian langsung klik daftar. Bagi yang belum punya akun, untuk username itu bebas. Misalkan nama username-nya adalah pemula trading, dan jangan lupa untuk di akhir username-nya diberikan @cerberus.com. Jika kalian tidak mengetik cerberus.com, maka akun Anda tidak akan bisa terdaftar. Untuk password silahkan kalian pilihkan sendiri. Untuk nama silahkan bebas. Untuk nomor handphone harus nomor handphone yang aktif, karena jantung Cerberus Copy Trading itu ada di dalam nomor handphone. Jika nomor handphone berbeda, maka Cerberus Copy Trading tidak akan berlaku. Untuk kode referral bisa diisi atau bisa dikosongkan. Setelah kalian sudah mengisi semuanya, bisa langsung kalian klik register dan akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengaktifasi Cerberus Copy Trading, bisa langsung kalian WA admin terhadap nomor ini, dan untuk biayanya adalah 4 juta rupiah untuk member reguler dan 40 juta rupiah untuk member eksklusif. Jika kalian ingin mengetahui simulasi profit tradingnya, langsung bisa kalian klik kalkulator Cerberus, masukkan modal dengan satuan dolar, klik 1000 misalkan, dan untuk jumlah harinya max 365, langsung klik hitung. Setelah itu akan muncul seperti ini dan scroll ke bawah. Nah, di sini adalah total profit bersihnya, yaitu totalnya adalah 3.293. Untuk info lebih lanjut, silahkan WA admin di nomor ini. Selamat menikmati materi di video kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin saya sudah deklarasikan untuk signal gratisannya ya, untuk daily signalnya itu saya akan ambil open posisi short dan take profit sewajarnya. Dan seperti yang kalian tahu bahwasanya kemarin itu terjadi dump yang cukup bisa kita manfaatkan untuk momen menjadikan kita sebuah profit ya. Time frame 15 menit kemarin itu sampai ke area 95.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Untuk Cerberus sendiri hari ini profit sekitar 5% ya. Di hari Jumat tanggal 14-an kemarin profit sekitar 10%. Saya kemarin juga masih nunggu keputusan tentang reciprocal tarif yang biasanya mengimpact, tetapi ternyata nggak se-efek itu ya. Reciprocal tarif ini ternyata memang sudah berlaku, tapi butuh kajian hingga menjelang 1 April 2025. Lebih tepatnya di artikel ini silahkan kalian baca. Fundamental seperti itu menjadi sebuah pertimbangan kita untuk ambil open posisi, baik itu open posisi short ataupun long ya. Sekarang yang mendominasi di area long ini kan ya, 97.146 ya, karena memang batas supportnya yang cukup kuat di area sekitar 95 ribuan. Kalau kalian nanya bang, itu lihat fundamental itu di mana? Lihat fundamental itu di website Coin Market Cap ya, di bagian community, terus di bagian artikel lah di sini nih. Nah kalian bisa tuh lihat-lihat, cek-cek fundamental. Tetapi tidak begitu juga untuk bahan patokannya ya, karena seingat saya, ya bukan seingat saya sih, faktanya bahwasanya CMC ini sepertinya beralih terhadap media yang tadinya dulu adalah media kejujuran sesuai dengan hal apa yang terjadi di dalam dunia, kayak sekarang menjadi ajang promosi ya, karena banyak berita-berita nggak penting juga dirilis gitu, kayaknya memang dibayar sama beberapa, contoh kayak gini kan, meme coin ini sebenarnya nggak penting gitu kan. Nah ini ada South Korea pledge to regulation of total asset recession. Wah ini bad news sih sebenarnya, bad news. Ada beberapa bad news ya, Ini nih, Presiden Trump menandatangani reciprocal tarif and promise bla bla bla. Ini sebenarnya kalau kita cek itu apa ya, masih bersifat naratif ya, realita tapi naratif lubang itu bagaimana lagi tuh, naratif tapi belum terrealisasi. Jadi memang ini realisasinya itu nggak langsung ya, sudah ditandatanganin tapi nggak langsung. Efeknya itu kita lihat, atau kebijakan ini itu kita lihat itu setelah April dia berjanji, pembuat kebijakan ini tuh berjanji di tanggal 1 April 2025 itu bakal mulai
adanya efek mau bagaimana nih, mau perangkah, mau apa kayak gimana. Intinya sebenarnya Januari, Februari, Maret, April ini berarti masih masa-masa untuk dominasi DAM. Belum ada sebuah berita positif yang bisa mengalahkan berita negatif sebesar ini. Terus kalau kalian nanya, Bang, lalu kemarin kan abang bilang bahwasanya akan terjadi DAM besar ya di 2 hari lagi gitu kan ya, sampai ke down ke 91 ribuan itu. Nah, tadinya saya kira atau saya prediksi bakal reciprocal tariff ini langsung akan mendadak, langsung diberlakukan detik itu juga, akan berefek atau berimpact menjadi perang dagang antar dunia, baik di dalam China, USA, ataupun beberapa negara adik kuasa atau adidaya lainnya, atau ya negara-negara petinggi PBB lah minimal kayak gitu kan. Ternyata ini cuma kebijakan yang ditandatanganin saja, yang efeknya ini masih dilihat atau dikaji sampai tanggal 1 April 2025. Jadi sampai tanggal 1 April 2025 belum ada sebuah realisasi yang cukup nyata di dalam tarif dagang pajak ini tadi. Bagi yang nggak tahu, tarif pajak itu ya tarif pajak kayak misalkan kita ngeimpor yang tadinya harga 10.000 tuh USA itu menaikkan hingga 60%, contohnya kayak gitu kan. Berarti yang tadinya kita beli 10.000 bisa-bisa menjadi 20.000 karena belum pajak negara dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi efeknya harga-harga bakalan naik kayak gitu kan. Nah, kalau harga senaik itu biasanya orang-orang itu akan menjadi sebuah panic sell di dalam saham ataupun di dalam Bitcoin itu sendiri. Makanya sebenarnya ini masih dominasi untuk DAM gitu kan. Cuma sekali lagi ya, saya nggak peduli sih mau PAM, mau DAM gitu kan. Kalau kalian nanya, Bang, Cerberus itu gimana sih mainnya? Ya nggak gimana-gimana. Saya dance with the market aja. Atau kalian juga bisa mempelajari di dalam video ini bagaimana cara saya akan ambil apapun posisi short ataupun long gitu kan. Kalau kalian pengen live ya udah ikutan Cerberus aja. Tapi kalau kalian pengen mempelajari ya udah subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan kalian harus nonton before kejadian. Kalau kalian nonton udah kejadian, kalian nggak akan percaya. Loh, caranya bagaimana, Bang? Nyalain lonceng notifikasinya, bro. Jadi pada saat lonceng notifikasi bunyi, langsung kalian tonton supaya nggak telat. Kadang-kadang cuma beda sekitar 30 menit sampai 1 jam ya. Kadang-kadang bisa sih sampai 4 jam atau 5 jam. Tapi ada juga loh yang cuma beda 10 menit, cuma beda 30 menit langsung kejadian. Ya sebenarnya kan kalau saya sekarang kan buat video sekitar jam 11 pagi ya. Itu ya selesai-selesainya itu ya sekitar sore atau malam, belum revisi dan sebagainya kayak gitu. Jadi sekali lagi saran saya, nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian pengen belajar. Kalau kalian pengen live, aduh gue pengen cuan aja, yaudah ikutan Cerberus aja gitu, bro. Oke, coba kita cek analisis kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Kita menggunakan CoinGlass terlebih dahulu ya. Banyak yang nanya, Bang, itu fundamental CoinGlass kok nggak ada? Kalau di handphone nggak ada ya, harus di mode desktop atau mode PC ya. Untuk indeks USDT ini minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk dominance plus harusnya Bitcoin naik. Untuk exchange balance minus, harusnya Bitcoin naik. Tapi Fear and Greed Indexnya minus nih 4,0% nih, aneh nih. Berarti ada beberapa orang yang masih takut akan harga lebih turun kembali nih guys ya. Coba kita cek likuidasi nih. Kemarin kan terjadi DAM dan PAM yang begitu cukup signifikan ya. Anehnya nggak ada nih. Nih kalau kita perbesarnya nggak ada. Kemarin aja likuidasi long cuma 100 jutaan dan short ini adem ayem ya, kurang lebih. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 hari yang lalu adem ayem semuanya, cuma ya udahlah sewajar-wajarnya aja ya. Hati-hati sih kalau kayak gini. Biasanya tandanya apa, Bang? Nih, kalau kalian perhatikan ya, biasanya kalau habis adem ayem nih, habis adem ayem tiba-tiba langsung likuidasi massal kayak gitu. Jadi kesimpulannya biasanya kalau udah adem ayem nih sekitar 2 minggu akan terjadi impact baik PAM ataupun DAM. Makanya jangan terlalu berharap naik ataupun jangan terlalu berharap turun. Ikutin saja pasarnya, dansa dengan pasar atau dance with the market. Coba kita cek order booknya ya untuk Bitcoin per USDT. Seperti biasa kita ubah ke dalam old version dan untuk skalanya 1:100 untuk memperbesar jarak pandang kita terhadap order book yang lebih jauh gitu ya. Di sini instan eksekusinya masih sangat tipis ya, walaupun memang ini cenderung short ya. Instan eksekusinya ya setengah dari kemarin dan di sini juga nggak ada ya, kekosongan order, ada hidung Pinocchio ya. Ini kalau sesuai dengan analisis saya ya, ini sih menandakan bahwasanya harga akan cenderung turun, cuma nggak turun-turun amat karena instan eksekusinya sangat tipis sekali, berbeda dengan yang kemarin ya. Yang kemarin itu ada di sekitar 2.000-an gitu kan, atau bahkan kadang sekitar 3.000-an. Instan eksekusinya sangat tipis sekali, atau bahkan tidak ada order sell di area 106.000. Bisa aja diakumulatif ke 106, habis itu diturunin, bisa jadi. Ini menuju terhadap sideways ya, cuma masih
cenderung turun. Karena saya masih melihat adanya instant eksekusi yang bisa dimakan. Intinya gini, paus bakal mengarah atau paus bakal berjalan terhadap apa yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan ini yang warna hijau, yang warna merah ini nggak ada nih, kurus nih, ini sama sekali nih, ya. Jadi kemungkinan bakal ke warna short lagi. Oke, di dalam video ini saya sekali lagi akan open posisi short di area 97.000 hingga kepala 98.500. Oke, saya coba pakai 10% dulu karena memang sideways kayak gini tuh berbahaya banget ya. Jangan menganggap bahwasanya saya ini dewa. Saya ini juga bisa salah kapanpun, walaupun Cerberus win rate-nya masih kurang lebih sekitar 99% atau bahkan sekitar 3 bulan ini masih 100% ya. Saya juga bisa salah gitu. Saya juga manusia. Walaupun Cerberus sampai detik ini masih profit cuan, nggak ada yang nyangkut, tetap lu nggak bisa ngedewain diri gua. Lu harus pakai money management yang baik juga. Contoh, saya aja misalnya kayak gini nih, saya aja pakai 10%. Kalau kalian pakai 20% lebih, 30% lagi, itu saya jamin kalian akan gagal dalam manajemen keuangan. Bukan hanya keuangan di dalam trading saja gitu kan. Manajemen semuanya itu ada di dalam kehidupan ya. Sekali lagi, walaupun saya ini win rate-nya sangat-sangat tinggi selama 4 tahun hingga 99%, oke, dan bahkan profit miliaran gitu kan. Kalian jangan semerta-merta tidak menyertakan money management. Contoh ya, sekarang aja saya akan mendeklarasikan open position short. Itu pun pakai 10% dari total modal saya saja. 10%-nya tunggu di mana Bang? Tunggu di atas 100.000, 102 kayak 103 kayak gitu. Jadi supaya terjadi nanti average, tidak terlalu memakan banyak margin kalian. Dan beberapa margin masih bisa digunakan untuk margin variasi jikalau kita mempersiapkan kemungkinan terburuk ya. Jangan pernah mempersiapkan kemungkinan baik. Nah, ini di salah satu nasihat juga dari saya nih ya. Saya seorang trader yang kurang lebih sekitar 10 tahun, win rate 99% dan membawa kurang lebih sekitar 2.000 member ya selama 4 tahun. Saya ngomong nih ke kalian ya, pada saat kalian masuk dalam dunia trading, jangan pernah berpikir untuk kemungkinan paling baik, berpikirlah kemungkinan paling buruk ya. Berpikirlah loss, jangan berpikir profit. Profit itu bonus, loss itu pasti. Kalau kalian dikasih profit itu pasti benar-benar bisa nerima kan. Sama aja kalau misalnya kalian duit tiba-tiba dikasih duit, terima nggak ya? Terima kan. Tapi kalau dikasih masalah, diterima nggak? Padahal hidup itu seni gitu kan. Kalau nggak ada masalah, hidup itu juga hampa kok. Itu pasti hampa. Maka dari itu saran saya, kalian harus mempersiapkan kesiapan untuk loss. Bagaimana nih cara menanganinya agar terjadi minimalisir ya. Salah satu contohnya, saya open posisi 10%. 10% tunggu di mana? Di area 102, 103. Dan masih banyak margin untuk memakai margin variasi apabila open posisi short ini salah. Ya bisa aja tiba-tiba muncul good news yang sangat tinggi, loh, yang sangat hebat, yang sangat heboh gitu kan. Mengalahkan berita tentang resiprokal tarif yang didengungkan oleh Donald Trump yang sampai 60% itu. Bisa saja terjadi ya, kayak gitu ya. Intinya jangan terlalu mendewakan apapun itu, mau short mau long, intinya dance with the market. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.